Jungwoo dan jaksa Choi tahu kalau Sungju tak mungkin melakukan bunuh diri, tapi mereka tak memiliki bukti sebab Minho telah mematikan CCTV di ruang tahanan. Eun-hye pun menerangkan bahwa Jungwoo masih memiliki kesempatan untuk bebas jika Jungwoo melimpahkan tuduhannya kepada Sungju. Walau Jungwoo sebenarnya tak tega melakukan hal itu kepada Sungju, tapi karena ia tak punya pilihan, Jungwoo terpaksa melimpahkan tuduhan pembunuhan kepada Sungju. 대답해주세요. 그래야 형이 무죄 받고 하연이한테 가잖아요. Di sisi lain, Direktur Cha telah mengetahui bahwa Yoon-hye yang telah melaporkan Chamyung Group. Namun Minho membela keputusan Yoon-hye karena ia sudah tak ingin menuruti perintah ayahnya. Sebab selama ini Direktur Cha tak pernah menganggap dirinya. Minho pun berharap ayahnya dapat menggantikan dirinya bertanggung jawab, seperti saat Son-ho juga bertanggung jawab atas kasus Minho. 형도 절 도와줬어요. Dua bulan kemudian, Jungwoo yang telah kembali menjadi jaksa mendatangi Minho untuk mengingatkan bahwa dirinya tak akan melupakan Minho. Jungwoo pun berusaha berdamai atas kepergian istrinya. Selain itu, di pemakaman Sungju, Jungwoo mengatakan kalau Hayeon juga merindukan Sungju. Di penjara, Woo-ruk akhirnya menyelesaikan masa hukumannya. Woo-ruk telah ditunggu Mung-chi yang sebelumnya telah duluan dibebaskan, sehingga kepala ruangan merasa sepi setelah ditinggal para tahanan. Kemudian Milyang mendapat kunjungan dari Eun-hye karena Jungwoo meminta Eun-hye untuk menangani kasus Milyang, di mana ternyata Milyang juga dituduh melakukan pembunuhan seperti kasus Jungwoo. Asisten jaksa merasa senang karena mereka berhasil menyelesaikan kasus Jungwoo. Namun Jungwoo datang memberitahu Junhyuk kalau Junhyuk sepertinya tahu bahwa Minho yang telah membunuh Sungju. Tapi Junhyuk menolak tuduhan Jungwoo karena Jungwoo tak memiliki bukti. Lagi pula Jungwoo sama seperti dirinya yang tega menuduh Sungju agar Jungwoo dapat dibebaskan. Lantas Jungwoo berjanji akan menyelidiki kembali kasus tersebut dan berharap Junhyuk tak ada di daftar penyelidikan. Di ruangannya, Jungwoo bertemu kembali dengan Tuan Ko. Jungwoo berharap dapat kembali menangani kasus bersama Tuan Ko setelah Tuan Ko pulih. Jungwoo dan Chul-si yang masih ingin menahan Minho diam-diam mengawasi pergerakan anak buah Minho. Namun ternyata Kim Suk menyadari keberadaan mereka, sehingga Kim Suk mencoba menabrak mereka menggunakan sebuah truk. 근데 저건 뭐야? Tapi Jungwoo dapat menghindar dari kejaran Kim Suk dan menyadari kalau ternyata ada pelacak yang terpasang di mobil Jungwoo. Di sisi lain, Minho yang telah membalaskan dendam Yoon-hye pada Direktur Cha memberitahu kalau ia melakukannya karena Jungwoo mencintai Yoon-hye. Lantas Yoon-hye pun berharap agar Minho dapat melindunginya kembali dari kejaran Jungwoo. Minho mulai merasa kalau supir pribadi Sun-ho telah mengetahui bahwa Sun-ho sebenarnya adalah Minho. Selain itu, Minho terus mengingat ayahnya yang ingin meminta bantuannya sebelum meninggal. 회장님? Di kantor kejaksaan, Jungwoo memberitahu kalau orang yang telah menabrak Tuan Ko adalah Kim Suk atas perintah Minho. Sehingga apabila mereka ingin menangkap Kim Suk, maka mereka harus menangani kasus Jennifer yang menghilang. Karena menurut Jungwoo, sepertinya Kim Suk mengetahui keberadaan Jennifer. Jungwoo yang ingin menjebak Kim Suk membuat berita kalau pihak kepolisian telah menemukan Jennifer. Karena dengan begitu, maka Kim Suk pasti akan langsung memeriksa ke lokasi di mana mereka mengubur Jennifer. Lantas saat Kim Suk tiba ke lokasi, Jungwoo langsung mengepung Kim Suk bersama Chul-si. Di sisi lain, supir Sun-ho yang mulai dicurigai Minho
memilih untuk bekerja sama dengan Jungwoo dengan memberikan jadwal kegiatan Minho. Sehingga saat Minho kembali mencari informasi di ruangannya, ternyata Jungwoo telah berada di rumah Minho untuk memberitahu bahwa Jungwoo mengetahui kalau Minho telah membunuh Jennifer. 지금 무슨 말씀을 하시는 거죠? 김석 그 친구가 친절하게 Selain itu, Jungwoo telah mengetahui keberadaan Jennifer setelah mereka menahan Kim Soo. Setelah Minho mendapat ancaman dari Jungwoo, asisten jaksa langsung memarahi Jungwoo karena telah menahan anak buah Minho tanpa surat penangkapan. Namun Jungwoo menghiraukan asisten jaksa karena ia tahu bahwa asisten jaksa telah membantu membunuh Sung-gyu dengan memanipulasi CCTV, sehingga Jungwoo berjanji akan membuktikan hal itu. Di sisi lain, ternyata Chul-sik mengubur badan Kim Soo agar Kim Soo mau memberitahu keberadaan Jennifer. Jungwoo pun akhirnya menemukan ada bercak darah yang tertinggal di dalam villa, di mana Jungwoo mengetahui villa tersebut dari supir Sun-oh. Jungwoo kemudian memberitahu Kim Soo kalau mereka telah memiliki bukti bahwa Kim Soo yang telah menabrak Tuan Ko dan juga petugas forensik. Selain itu, Jungwoo juga menemukan CCTV saat Kim Soo memasuki ruang tahanan. Lantas dengan semua bukti itu, maka Kim Soo akan mendapat hukuman mati, sedangkan Minho dapat hidup dengan bebas. Jadi Jungwoo mengajak Kim Soo untuk bekerja sama agar Kim Soo terbebas dari hukuman mati. Jungwoo mulai menginterogasi Minho dan Kim Soo secara terpisah atas kasus Jennifer. Namun Minho tetap tak mengaku telah bertemu dengan Jennifer, walau Jungwoo telah menemukan bercak darah di villa miliknya. Lantas Jungwoo yang telah bekerja sama dengan Kim Soo meminta Kim Soo untuk mengaku bahwa dirinya yang telah membunuh Jennifer. Sehingga dengan begitu, Minho yang bebas dari tuduhan akan memberitahu keberadaan alat bukti yang ia gunakan kepada Kim Soo, agar Kim Soo dapat memberinya kepada jaksa apabila jaksa memintanya, di mana ternyata Minho menyembunyikan di kebun villa miliknya. 이것만 있으면 Di sisi lain, Mongchi memutuskan untuk membeli sebuah toko karena ia ingin menyatakan perasaannya kepada sang dokter. 제 타고 있는 제 마음이 꺼지지가 않네요. Sedangkan Minho mendatangi dokter psikiater karena ia didiagnosis mengalami gangguan kepribadian ganda setelah orang-orang mulai mencurigai bahwa ia adalah Minho. Namun di satu sisi, ia juga terus dibayang-bayangi oleh kematian ayahnya. Jungwoo diberitahu supir Sun-ho kalau Minho pergi ke psikiater, namun Minho menyadari hal itu. Tapi untungnya Tuan Kim mampu menipu Minho dengan memberi ponsel cadangan miliknya. Junhyo yang kini mulai merasa bimbang tiba-tiba dihubungi oleh Hayeon, karena sebelumnya Junhyo mencoba bersembunyi dari Hayeon saat Hayeon melihatnya. Lantas Junhyo mencoba bertemu dengan Hayeon kembali dan meminta maaf pada Hayeon. Sedangkan Eunhye menemui pembunuh sebenarnya dalam kasus Milyang. Namun wanita itu menjelaskan bahwa ia sebenarnya ingin bertanggung jawab, namun Milyang menolaknya. Bahkan Milyang juga menolak menemui dirinya selama 20 tahun. Lantas kini Milyang tetap menolak melakukan banding karena Milyang menyukai wanita tersebut walau wanita itu telah menikah dan memiliki anak. Jungwoo yang ingin menangkap Minho sebagai Minho bukan sebagai Sun-ho meminta Yeonhae untuk membantu dirinya. Karena Jungwoo yang memiliki bukti kasus Jennifer menyuruh Yeonhae untuk mempertimbangkan orang yang akan ditahan Jungwoo. Karena Jungwoo tak ingin anak Yeonhae nantinya dicap sebagai anak seorang pembunuh apabila yang ditahan Jungwoo adalah Sun-ho dan bukan Minho. Lantas Yeonhae mulai memikirkan perkataan Jungwoo. Tapi ternyata diam-diam, Minho juga mendengar obrolan Jungwoo dan Yeonhae. Sehingga Minho mencoba mengajak Yeonhae keluar negeri dan melepas Chamyung Group. Jungwoo diberitahu Tuan Kim mengenai rencana Minho yang akan pergi ke luar negeri. Sehingga Jungwoo langsung bergegas menuju ke bandara. Namun Yeonhae merasa bimbang karena mendengar perkataan Jungwoo sebelumnya. Sehingga saat Minho dan Yeonhae telah berada di bandara, Yeonhae memutuskan untuk pergi meninggalkan Minho. Dan di saat bersamaan Jungwoo datang membawa surat penangkapan Minho
atas dugaan pembunuhan Sun Ho, pembunuhan Jennifer, penghasutan pembunuhan Song Gyo, dan juga atas pembunuhan Jisoo. 윤지수 살인 혐의! 차선호 회장이 살인 및 살인 교사 지검 박정호 검사팀에게 체포된 것으로 알려졌습니다. 개술들 말고 꺼지지. 진실이 드러날 겁니다. Di saat Minho berusaha mencari Yonhye, ternyata Yonhye memutuskan untuk bekerja sama dengan Jungwoo, di mana sebelumnya ia juga memberitahu Jungwoo saat mereka akan pergi ke luar negeri. Sedangkan Minho lalu menyuruh pengacaranya untuk menghubungi Junhyo, karena hanya Junhyo yang dapat membantu dirinya. Namun ternyata kali ini Junhyo memutuskan untuk tak akan menolong Minho, karena di sisi lain asisten jaksa telah ditangkap Jungwoo karena telah bekerja sama menutupi kasus kematian Sung-gyu. Dan ternyata Junhyo yang memberi bukti kepada Jungwoo agar dapat menangkap asisten jaksa agung. Junhyo kemudian memberi boneka Nemo yang ia simpan. Ia memberitahu bahwa dirinya yang membunyi bel rumah Jungwoo pada malam itu. Lalu saat Jisoo ditemukan tewas, sebenarnya Junhyo juga tak percaya kalau Jungwoo yang melakukan pembunuhan. Namun karena ia takut dituduh, karena berada di rumah Jungwoo pada malam itu, Junhyo lantas menghapus rekaman CCTV dan menutupi kasus Jungwoo. Namun, jika ia mengetahui kebenarannya lebih awal, mungkin ia dapat membantu Jungwoo menemukan Hayeon lebih awal. Jadi ia kini memutuskan untuk mengakui perbuatannya, walau harus dipecat menjadi jaksa. 하연아 지나버려서 너무 미안해. Jungwoo yang telah memiliki seluruh bukti untuk menahan Minho memberitahu kepada media bahwa pelaku sebenarnya bukanlah Cha Sun-ho, melainkan Cha Min-ho. 차선호가 범인임을 확인했습니다. 지금까지 알려진 건 윤지수 씨와 제니퍼리 두 사람인데 차민호입니다. Lantas Yonhye mencoba menutupi hal itu dari ibu Minho karena di satu sisi Yonhye ingin melindungi anaknya Eunso. Lantas karena kali ini Minho sepertinya akan dijatuhkan hukuman mati, pengacaranya pun menyarankan Minho agar berpura-pura gila. Apalagi Minho pernah mengunjungi psikiater, sehingga dengan begitu Minho akan mendapat pengurangan hukuman dan pengacaranya akan mencoba memindahkan Minho ke rumah sakit jiwa. Di sisi lain, Chulsi akhirnya kembali menyerahkan diri setelah Jungwoo berhasil menahan Minho. Chulsi pun meminta pada Jungwoo agar dimasukkan ke sel lamanya bersama teman-teman mereka jika dirinya harus kembali di penjara. Sedangkan Eunhye yang telah menyerah dengan keputusan Milyang, diam-diam membawa wanita yang dicintai Milyang agar bisa bertemu dengan Milyang. Sehingga hal itu membuat Milyang bahagia. Lalu di saat bersamaan, Chulsi akhirnya kembali ke sel penjara dan bertemu dengan teman-temannya. Kepala ruangan pun memberitahu kepada mereka bahwa ia akan segera keluar menyusul Mongchi dan Wuru. Dan ternyata Milyang juga memberitahu bahwa ia akhirnya memutuskan untuk menjalankan persidangan banding. Jungwoo yang tahu kalau Minho sedang pura-pura gila, langsung protes kepada hakim karena hakim menyetujui permintaan Minho untuk mempertimbangkan kesehatan mental yang dialami Minho. Persidangan Minho pun dimulai. Junhyo mengaku telah bekerja sama dengan Minho untuk menghilangkan alat bukti pembunuhan Jisoo. 그리고 칼이 있습니다. 제 피가 묻어있나 봅니다. Di mana saat ini ia juga telah diselidiki oleh Jungwoo atas kasus tersebut. Walau dirinya akan ditahan karena memberi informasi tersebut, sebab ia telah memutuskan untuk mengungkapkan kebenaran di balik insiden itu. Kemudian Kim Suk mengaku telah disuruh Minho untuk membunuh Song-gyo di dalam ruang tahanan. Kim Suk juga mengaku bahwa Minho yang telah membunuh Jisoo setelah Kim Suk membius Jungwoo yang sedang terlelap tidur. 윤지수 씨를 뒤에서 Lantas Minho langsung berpura-pura marah setelah mendengar kesaksian yang diberikan oleh Kim Suk, sehingga hakim memutuskan untuk menunda persidangan. Pengacara Minho pun menyuruh Minho untuk tetap berpura-pura gila agar Minho mendapat evaluasi kesehatan dari hakim, karena pengacaranya telah berbicara dengan hakim mengenai kondisi Minho.
Lantas, saat Jungwoo mencoba memberi pertanyaan kepada Minho, hakim lalu melarang Jungwoo memberi pertanyaan karena kondisi Minho yang sedang tidak stabil. Namun, di persidangan akhirnya Yeonhae datang untuk menjadi saksi. Yeonhae pun mengungkapkan fakta bahwa ia telah menolong Minho menyamar menjadi Sonho karena Yeonhae mencintai Minho. Apalagi, Minho yang awalnya baik berubah menjadi jahat setelah Yeonhae menikahi Sonho. Namun ia memutuskan memberitahu semuanya karena ia tak ingin anaknya mengingat bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh, walau sebenarnya ayah kandung anaknya adalah Cha Minho. Sehingga Yeonhae meminta Minho yang sulit menjadi Sonho untuk menghentikan penyamarannya. 당신은 은수에게 선호 씨로 사는 걸 수에게 말해줄게요. Setelah memberi seluruh keterangan dan bukti di pengadilan atas semua kejahatan yang dilakukan Minho, Jungwoo pun akhirnya dapat menjatuhkan hukuman mati kepada Minho. 사형을 구형합니다. Kemudian setelah kasus Minho selesai, Eunhae memohon untuk melakukan sidang banding atas kasus Milyang karena Eunhae memiliki bukti bahwa Milyang tak melakukan pembunuhan. Minho yang kembali dimasukkan ke dalam penjara kini tak bisa mendapat hak istimewa dari sipir setelah Minho kehilangan segalanya. Selain itu, selama ini Taeso juga telah menunggu kedatangan Minho di dalam penjara. Sedangkan Junhyuk merasa tenang karena telah membantu Jungwoo. Lalu Jungwoo memberitahu Minho bahwa Yeonhae dan Eunso memutuskan untuk pindah ke luar negeri. Selain itu, Jungwoo memutuskan untuk tak akan bertemu dengan Minho lagi. Sehingga dengan begitu, semoga Minho dapat merenungi kesalahannya di dalam penjara sendiri. Jungwoo dan teman-temannya kini merasa bahagia setelah mereka semua akhirnya dapat berkumpul lagi di luar penjara. Mungchi yang membuka toko baju pun kini telah berkencan dengan dokter yang merawat mereka. Sedangkan Chul-si kini tak bisa pisah dengan truk yang ia gunakan untuk membantu Jungwoo. Setelah berhasil menangani beberapa kasus, kini Eunhae memutuskan untuk melakukan banding kasus milik ayahnya. Sedangkan Jungwoo akhirnya menepati janjinya untuk membawa Hayeon menemui ibunya. Hayeon pun merasa sedih atas kepergian ibunya. 하연아, 엄마 푹 쉬라고. 보고 싶어. 새들도 그동안 답답했지. 혜연이가 엄마 많이 보고 싶어. Namun, Jungwoo memberitahu kalau ibunya tetap selalu mengawasi mereka. Meski kebohongan bisa menutupi kebenaran, tapi tidak akan menghilangkannya, karena hanya masalah waktu hingga kebenaran akan terungkap. 박정우 검사입니다.